nenek mukiper. Berarti begitu melihat Yesus netek, melihat Tuhan netek gitu. Oh, pingin matamu kutusuk pakai telunjuk. Dasar penipu ulung. Parah. Pandai kali ngarang. Ya, penyesat. Yesus dua natur, mana dua natur? Kapan dia dua natur itu? Ada-ada aja. Ajaran dari mana itu Yesus dua natur? Yesus sendiri dong. Mana kata Yesus aku dua natur? Dia lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Karena yang merasuki mereka ini adalah iblis yang juga datang kepada Paulus. Makanya kita minta buktikan dong. Sekali-sekali kalian buktikan dong bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Buktikan ke kita. Kata Paulus, kalau dengan dustaku, atau kata Paulus, apa yang aku katakan, aku tidak berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Mampus. Jadi itulah si Paulus ini yang diikuti. Mana-mana perginya. Nah, gitu. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Pandai-pandaian. Kita sama dulu ada Rudi. Rudi, selamat malam Pak Rudi. Yo, malam juga. Kristen, Islam. Kristen lah. Oh ya. Apa yang ingin disampaikan? Mana itu semua itu? Hadir. Hadir, bos. Iya, Anda ini diajak komunikasi yang baik. Contoh tadi teman Kristen juga, suruh turun. Oh, itu orang Karena masih dia komunikasi karena enak dia itu. ngotot kebahlulannya. Nggak ada orang Bukan bahlul. bukan ngotot. Masakan dia mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau diulang-ulang, kita minta siapa makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus. Itu loh. Gara-gara makhluk yang datang kepada Paulus inilah sehingga semua pernyataan-pernyataan Paulus tentang Yesus, tentang dirinya, dianggapnya Tuhan. Parah kali. Sementara Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Segala firman telah aku sampaikan dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid yang percaya dia hanya utusan. Kalian siapa? Justru percaya dia Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Aku memberikan semua firman-Mu kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya kalau dia adalah utusan. Yohanes 11 nomor 42. Kalian siapa? Memaksakan anak orang Tuhan. Itu akibat apa? Akibat roh, akibat makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, itu yang ingin dibahas. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus itu? Siapa? Adakah Kristen yang pintar? Jawab. Tidak, Anda mau buktikan yang seperti apa, Sumba? Loh, Pembuktian seperti apa yang kau mau? Yesus kan sudah terangkat ke langit. Berarti sudah tidak ada lagi Yesus di bumi. Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Buktikan ya, kalau itu Yesus. Iya, ini kan ya tetap ada Mana? apa ya? Yesus sudah terangkat. Kok ada ketemu Yesus lagi? Loh, Yesus kan berjanji ya, itu dia janji ke 12 murid ya, Bilang? bahwa aku akan bersama-sama melalui Roh Kudus. Itu harus tahu Ya, di Roh situ Kudus juga. beda dengan Yesus. Dan memang kan Ada-ada di sini, aja. ya, kita kan kekristenan bicara tentang Roh Kudus dengan Yesus sama atau tidak? lah dia satu. Satu, Dia satu Nusa, satu bangsa. Di mana dalilnya Yesus dan Roh Kudus satu? Di mana? Kekristenan itu bicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Saya tahu Tuhan Kan kalian seperti tiga. itu. Ngerti orang Kristen itu Tuhannya tiga. Saya tahu, Ya, saya paham. terus ya, Yang saya Anda mau bilang tanya, 4 juga enggak di apa-apa. mana kemudian Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Roh Kudus? Di mana? Ya tidak, sekarang kita lari ke Paulus saja kan, yang kau bilang makhluk siapa itu. Paulus. Siapa makhluk mana yang datang kepada Paulus itu yang mengaku akulah Yesus manusia dari Nazaret?
Itu siapa? Iya, kita runut saja. Sebelum Paulus didatangi ya dengan makhluk Iya. yang kau bilang itu Iya. Paulus itu sebenarnya siapa? Paulus itu Itu kan- adalah orang yang dipilih sejak dalam kandungan dia. Entah dipilih jadi penyesat, entah dipilih jadi orang benar. Kalau kita Sekarang aja, bagaimana kau ngomong? Itu penjahat besar itu Paulus itu. Loh, kalau dia penjahat besar, berarti kenapa dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih sebagai apa? Ya, setelah dia jadi orang baik, dia bicara seperti itu. Saya tanya, di dalam Mazmur 58 nomor 3 Tidak atau usah, nomor kau 4. jauh-jauh, Sabar dulu, siapa? sabar dulu, sabar dulu. Jauh sekali ngomong, Sabar dulu, bicara. makanya belajar. Bukan belajar kau. Belajar Terlalu Belajar itu muter-muter. penting. Belajar itu Kau penting. hati-hati. Belajar itu Hati-hati penting. kau punya mulut Belajar itu, nanti itu terkancing. penting. Belajar itu penting. bagaimana? Di dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan memilih penjahat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15 dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus itu dipilih sebagai orang benar dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak mewakili Yesus ketika Yesus datang menginjili? Kenapa justru jadi musuhnya? Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Baca Mazmur 58 supaya kau Ya, sehat. makanya kau makanya apa? jangan penggal-penggal itu. Kalau dia bicara dia terpilih, ya dia Terpilih kan sudah sebagai jadi apa? orang baik. Dipilih Ya, sebagai orang baik, ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana buktinya. dalilnya Paulus terpilih sebagai orang baik? Ya, buktinya dia dipanggil kan? Itu kan panggilan. Buktinya kelakuannya, dengarkan, buktinya kelakuannya dia hancurkan semua ajaran Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Tidak, itu menurut kau saja. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Itu buktinya. Paulus itu penghancur ajaran Tuhan. Ayo. Iya, ini kamu bicara, kamu ada apa sih dan Paulus sampai benci sekali? Karena kamu punya nalar. Saya benci? Kok saya Kamu benci? punya, hanya menyatakan kepada Anda, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu? Kamu punya nalar itu tidak sampai semua. Kau mau pintar seperti apapun gaya, kau pintar apanya kau? Ya sudah, saya tidak Kau ini pintar. nalar. Kamulah yang Kau pintar, nalar. saudaraku Rudi. Rudi, Iya. kaulah yang pintar. Nah, terangkanlah kepada saya sekarang, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu? Terangkan, silakan. Sekarang saya tanya. Kok bertanya? Aku minta kau terangkan. Kau mengatakan saya tidak pintar, berarti saya bodoh. Yang pintar itu Anda. Sekarang kau jelaskan ke saya, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Silakan. Makanya saya terangkan, kau diam-diam situ. Iya, saya diam. Oke, silakan. Jangan pakai batu, karena ketahuan Anda tidak tahu jawabannya. Tidak. Diam mau ke telur. Kau dikasih tahu juga kayak. Udah jawab sudah. Kau colok pantatmu itu baru kau Jawab ini. sudah. Kau diam di. Kok jadi kayak gitu? Katanya dia mau menjawab. Kok colok pantat? Emang pendeta? Sekarang jawab sekarang. Kamu orang keempat ini malam yang kubuat pecah otaknya. Kalau kau tidak bisa jawab makhluk apa yang datang kepada Paulus, berarti Anda sama saja dengan yang tadi 3 orang yang pecah otaknya juga. Mana kopiku anak-anak? Buatkan saya kopi campur masako. Ayo, Sudah jawab. berapa orang yang kupecahkan otaknya malam ini? Pecah apa itu? Itu kau bahas masalah bodoh ini. Ya sudah, kau jawab makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Silakan. Saya sambil baring-baring ini nikmati film. Silakan jawab. Ayo jawab. Sakit hatimu kan? Jawab. Sakit hatimu kan? Karena sejatinya yang ada dalam dirimu itu adalah setan. Kau mau jawab yang seperti apa? Saya kan terangkan ini, kan harus dirunut, tidak Silakan. bisa. Ya silakan. Kamu yang bikin diri kayak hebat-hebat. Jangan nangis, jawab Kok aja. nangis Jangan bos? nangis. Kok nangis bos? Tidak nangis semua. Saya cuma mau colok pantatmu saja itu kalau kau terlalu baru begini. kau cium. Colok pantat pakai ini, tidak pakai garpu. Mana Jawab. jawaban? Jawab.
Mana? Ya, sekarang jawaban apa yang kau maksudnya? Kau mau jelaskan jawaban. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk, betul-betul makhluk bernama Yesus. Buktikan. Iya, kau mau dapat ada pernyataan dari Alkitab itu bahwa betul saya yang datang, ini Yesus yang datang. Mau yang begitu modelnya? Dia sudah mengaku, Pernyataan seperti akulah itu. Yesus. Dia sudah mengaku, akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Dia sudah mengaku, makhluk itu sudah mengaku. Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa makhluk itu betul-betul Yesus. Silakan. Bulu alaut na tempe. Diam mau kau dulu. Jawab Mimpadeng. Kau terlalu lama berpikir, Bela. Nah, itu kan kembali ke Ananias ya. Tahu? Ya. Tahu di Makhluk Ananias. apa yang datang kepada Ananias ini? Makhluk apa? Kok bicara makhluk? Lah, Kok kan kita yang bicara datang gitu? katanya datang manusia Yesus kepada dia. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Apa buktinya kalau makhluk iya. itu adalah Yesus? Diam kau dulu, makanya saya bilang tidak usah kau potong-potong. Kalau saya bicara Ananias kau tahu dari kau mana kau buktikan, nanti. Saudara Rudi, buktikan yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Silakan. Diam mau kau, diam kau sentili, ya, supaya saya terangkan kau. Memang kau ada sentil memang. Tidak, supaya kau juga dengar kita. Jangan kau langsung masuk ke sana nanti lari ke Ya, tunjukkan dong perjanjian bahwa lama. yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3, begitu. Ayo, buktikan. Ya. Dasar memang ini orang kepala tal memang kau. Makal bisa tolong. Udah nggak bisa jawab, turunin ya. Tidak, ini saya kasih tahu. Kalau saya bicara Ananias, kau harus terima kan. Ya, Bicara mana Ananias, ya. buktinya kalau yang datang itu Yesus? Mana buktikan ke saya? Ya, jadi pada saat dia buta kan, dia ketemu, dia kan dibutakan dulu kan, dia tidak Mana? ketemu siapa-siapa, dia dibutakan Yesus kan. mengatakan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Matius 12 nomor 22. Ayo. Terlalu banyak tanda-tanda orang kerasukan setan, terlalu banyak, bukan cuma buta saja, Salah banyak satunya pernyataan buta. kita. Dan Paulus Iya. mengalami kebutaan. Iya, jangan kau langsung ambil ke situ. Loh, kenapa dia banyak bisa buta? tanda-tanda? Kan Kenapa banyak dia bisa buta? tanda-tanda. Di mana ada dalilnya Nabi menerima dan bertemu dengan Tuhan langsung buta? Di mana? Diam kau dulu. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan tidak ada kebutaan. jangan kau lari ke Musa dulu. Tidak usah Makanya lari ke sebagai Paulus. contoh aja Ya, itu. Banyak Sebagai contoh. Banyak Sekarang kau referensi. tunjukkan kepada saya bahwa yang muncul dan bertemu dengan Ananias serta Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Kau punya trik itu cuma mau bikin kacau pikirannya orang. Saya tanya saya. Sekarang saya tanya mengenai Ananias ya. Pada saat dia buta itu salah satu. Iya. Pada saat dia buta, kenapa kau ketawa? Tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta, Cak Ayu. Iya, tapi bukan cuma itu, banyak tanda-tanda. Kau guling-guling di tanah juga kan kerasukan setan. Menyembah Iya, kenapa Yesus cuma juga buta? kerasukan setan. Tanda-tandanya kerasukan setan menyembah Yesus. Iya, kalau saya bilang menyembah Muhammad juga itu Nggak ada sama buktinya, saja. nggak ada buktinya. Kalau Iya, saya bisa nggak buktikan, usah Markus 5 orang kerasukan setan menyembah Yesus. Jangan kau ganggu saya punya pemikiran, saya terangkan kau. Kau kan mau terangkan toh? Ya, silakan. Kau ganggu saja buktikan kerjanya kau. kalau makhluk yang datang kepada Ananias dan Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Diam kau kapal talang. Diam. Jadi setelah dia buta, Yang kapal talang itu Paulus. iya, biar sudah. Setelah dia buta toh, kau dengar toh? Lah, dia kan dalam posisi memburu, mengejar pengikut Kristus kan? Kau tahu toh? Kau kan biasa baca Alkitab. Halo. Loh, bicaralah, saya menunggu poinnya di mana bukti bahwa itu Yesus. Pada saat dia mengejar dia kan mengejar pengikut Kristus pada saat itu. Dia salah satu algojo ya. Kalau kita bicara orang paling ditakuti lah pada saat itu. Kayak tong siapa kalau di Makassar, saya bilang siapa kak premannya Makassar itu. Setelah kejadian itu, ya berbuatlah Allah terhadap ini. Apa yang dibuat dia? Bagaimana cara dia ditegur, dipanggil, dibutakanlah dia. Kan Allah bisa berbuat apa saja. Dia mau kasih buta, kau dikasih mencret, kau juga itu bisa. adalah Yesus. Buktikan. Sabar dulu, kau harus dengar kita. Jadi pada saat itu, mengapa engkau menganiaya? Kan ada kan pernyataan dia. Iya, ada suara. Mengapa kau Nah, itu menganiaya? suara siapa? Iya.
Loh, yang jelas itu kan itu Allah sendiri yang berbicara. Dari Yesus mana Anda sendiri. tahu? Nah, ini dia. Dari Sekarang- mana Anda tahu? Sekarang begini, dari mana bisa Ananias? Dari mana bisa Ananias tahu kalau ini dia ini, ini Paulus ini? Enggak. Gini aja. Tidak. Salam. Mana buktinya? Mana buktinya kalau itu adalah Yesus? Mana? Itu kan ya. Mana? Buktikan. Aku dulu Buktikan. bicara sama Nah, ini orang kelima, silakan. Orang kelima, Dika, silakan. Bagaimana Anda bisa buktikan? Bagaimana Anda bisa buktikan? Ya, Kalau dia dia sendiri, dia Ya, setelah bagaimana bisa dibuktikan Setelah- itu adalah Yesus? ya setelah dia buta, loh. Nah, orang kerasukan Setelah- setan juga buta. Tapi Ini bukti kau bahwa cuma itu Yesus tahu. mana? Kau cuma ambil referensi Nggak ada satu. gunanya kau apain seperti itu ke dia, Rudi. Nggak usah. Apa Mana aja, buktinya kalau itu Yesus? Mana? Itu kau kan cuma bikin kotor-kotor saja Enggak, untuk orang. buktikan kalau itu Yesus. Buktikan. Makanya kau dengar dulu kepala talang kau ini disuruh Emosi diam nih. kau. Cuma nggak ada. Iya. Emosi nih, darahnya mendidih nih. Talang. Ayo. Silakan saudara Rudi, silakan. Jadi nggak ada gunanya. Paparkan kamu kalau itu adalah Yesus. Tidak. Buktikan kalau itu Aku adalah akan anak melayani Maria. dia. Silakan kalau itu betul adalah Jadi- anak Maria. Buktikan kepada kita. Mana? Mana bukti? Silakan. Kayak orang. Emosi nih. Tidak kayak orang kerusuk. Kau memang kan trikmu begitu. Ya sudah, buktikan aja. Apa? Itu Kau dikasih trik. waktu apa kau bilang? Buta matanya, ketemu Ananias. Buta matanya, ketemu Ananias. Mana buktinya? Kalau itu Yesus mana? Memang kan dia buta. Dia Ya, buta dibutakan. itu kan? banyak orang buta. Dia dibutakan, bukan buta. Nggak banyak orang apa. buta. Dia Orang nggak- kerasukan roh jahat juga buta. Itu kan kau punya. Makanya kau tidak bisa mau terima Bukti orang. Karena kau bahwa cuma itu adalah Yesus. Paulus jadi buta. Dasar. tidak ini Padahal berentet ini. Mana Berentet ini telaso. Diam-diam kau juga. Saya emosi juga. Emosi nih. Emosi. Tidak habis dia paling apa? Ya. Kita Ya sudah, bicara. kau diam. buktikan. Kita diam. Yang lain diam, silakan. Buktikan. Bicara butuh. Setelah bicara Ananias, larinya ke Ananias. Lalu Ananias ini dia bisa tahu dari mana untuk harus ketemu Rasul ini, ketemu Yohanes. Itu kan informasinya berentet. Setelah itu kan Allah mendatangi Ananias, ketemu untuk bisa Kan batuk tidak baik. tidak. Batuk-batuk bingung mau ngomong apa. Tidak, kau merasa saya begini terus lantas kau merasa hebat sekali. Loh kalau saya batuk Tidak, kenapa? saya tidak hebat. Saya tanya sampean. Kalianlah yang hebat. Karena tidak ada Tidak, bukti itu karena- Yesus. Kenapa kalian percaya Paulus? Ini karena mau diterangkan iblis. Ya udah jadi sudah. kita ini terganggu. Diam lagi saya. Ayo. Nah. Iya, setelah Ananias ketemu Jangan dengan batu bingung ya. Yohanes, setelah bagus didengar. Ananias ketemu Yohanes, itu kan pemahaman, bukan pemahaman dari siapa, bukan dari pengetahuan dari manusia. Kok dia bisa harus tahu? Dan kenapa harus Ananias? Itu langsung suara Allah sendiri bawa ketemu untuk bisa Jadi jangan kau terlalu merasa kau kepedean tentang itu yang kita dari situ kan kita tidak ada manusia kecuali Jawab. tidak kecuali Muter kayak baling-baling. iya jawab Mending kau ambil tangan kurut, kau cium, baru kau belajar ke saya. iya ini bukan dari Goa Hira. Kalau dari Goa itu yang baru dibilang kok suara Tuhan kau tidak bilang. Itu suara Tuhan itu. Ayo mana buktikan? Kau mau buktikan? Iya, buktinya kan dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat itu kan salah satu pembuktian. Dia kan bertobat itu kan setelah dia jadi dari penjahat bertobat. Makanya dia bicara mana pengembaraan. buktinya kalau itu adalah Yesus? Pembuktian itu karena dia bertobat. Buktinya itu adalah Paulus, dia bertobat. Dan dia Bukti bahwa mengajarkan makhluk yang datang itu benar-benar anak Maria, mana buktinya? Lah dia bicara tentang kebenaran Tuhan Yesus sendiri, itu berarti kan sudah pembuktian bahwa dia ketemu Yesus sendiri. Memangnya Rasul Petrus bicara Muhammad? Apa Rasul Yohanes bicara tentang Muhammad? Kalau dia bicara Muhammad berarti bukan Yesus yang dia ketemu.
ketemu. Yesus, Dia ketemu kok. Kamu sudah Dia selesai. ketemu. Dia ketemu. Setelah ada pertemuan itu. Kamu sudah selesai. Diam, kamu udah selesai. Karena tidak ada bukti kau kasih sama saya. Oke, sekarang saya kasih ajar kau supaya kau paham. Bukti apa kau mau kasih, kau manusia bodoh kau. Gantian lagi bicaranya, diam. Gantian, saudara Kurudi, Saribatang Kurudi, Pakan Rejuku. Makan kongkong kau. Makan babi. Dengarkan ya, saudara Ruth. Yesus mengatakan, aku harus naik ke langit. Jangan kau dulu. Kau ditinggal di mana kau semua? Saya Sudian. Kenapa? Ya. Kau mau coba-coba dengan saya? Tidak, tahun berapa kau di sana? Ku pikir kau mau coba-coba dengan saya, bosku. Tidak ada orang Islam mundur, roh. Paham kau ya? Jangan kau bawa Islam lagi. Saya orang Islam, terus kenapa kau cari alamat saya? Tidak, saya suka sama kau. Atau kau mau saya suruh anak-anak ke rumahmu sekarang? Saya suka sama kau, makanya saya tanya kemana alamatmu. Kamu sendiri tinggal di mana? Kamu sendiri di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Siapa saya? Iya. Kalau saya di Tello, Ces. Di mana ku di Tello? Di mana ku di Tello? Di Aspol Tello. Aspol Tello. Di mana sih di Aspol Tello? Siapa kenal? Ada kita kenal siapa? Saya berteman dengan Obed. Kau kenal Obed? Obed. Iya. Selain Obed, dia di mana? Kan di belakang kan ada BTN. Bohong dia kalau di Tello ini. Kau tanyakan saja sama anak-anak ini, anak-anak fitness kalau saya. Kelvin, tanya. Kau kenal dia toh? Hah? Udahlah, jangan kau cari-cari masalah lah. Kita berdiskusi agama ini, bos. Gak usah kau cari-cari alamat saya. Belum tentu berdiri berumur kalau kau ketemu saya. Belum tentu ya. Jadi kita bahas aja dulu. Saya mau ketemu kau maksudnya karena saya suka lihat kau. Makanya ya sudah, kalau kau mau ketemu saya silakan. Kau cari saya tinggal di Sudiang. Kau cari ke Bank BTN yang namanya supervisor Bank BTN itu pasti kau tahu ke saya. Silakan. Kalau kau mau ketemu. Iya. Terus mau kau. Lanjut mau kau. Oke ya. Iya, lanjut mau kau. Oke. Iya, cepamu kepala talang. Emosi dia. Jadi begini, saudara Rudi, ya. Jangan mau kau panggil saudara saya. Jangan mau kau panggil biasa Rudi saja begitu ya. Oke, begini Ruth. Rudi bukan Rudi, jangan kau Rudi. Ya, begini Rudiwati. Jadi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Ayo. Tertulis di dalam kitabmu di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Kalau Paulus ajar, sabar dulu. Kalau Paulus dia berbicara tentang Muhammad, itu jangan percaya. Ini kan dia bicara tentang Yesus. Jadi tetap. Lucu. Seakan-akan kau ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengenal Paulus. Sekarang ini yang saya katakan sama saudara, sama Rudiwati, bahwa Tuhan Yesus juga kenal kau semua. Memang saya bukan umatnya. Paulus. Saya bukan umatnya, sama seperti kamu. Bedanya kamu dengan saya, kamu nyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Yesus kan berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kau dengan serigala yang nyamar domba. Ingat ya, tidak ada domba makan babi, tidak ada domba makan anjing. Nah, berarti kau serigala. Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Enggak, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Begitu juga Anda. Bedanya Anda ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Itu koplaknya Anda, kaplat talang itu namanya. Sekarang kalau sunat, terus kenapa sunat kau mau? Saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulku mengajarkan kami bersunat. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu itu adalah keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Ayo, keturunan Ishak bersunat, keturunan Ismail bersunat. Kau keturunan siapa? Tidak bersunat. Keturunan siapa kau? Keturunan siapa? Cuma bangsa Yahudi. Kamu keturunan setan. Cuma Yahudi saja yang sunat. Siapa bilang? Manusia kedua. Dengar. Manusia kedua setelah Abraham bersunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kena lagi. Ayo. Masih mau bernafas? Masih mau datang besok? Masih mau cari alamat?
Orang Makassar kau dapat. Nah, jadi begini, saya ajarin kau. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, mengaku bertemu saya dalam bilik penjara. Paulus kan pernah di penjara kan? Nah, Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang mengaku dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti orang yang sehat otaknya begitu mendengarkan nasihat Yesus tidak akan pernah percaya kepada Paulus. Paham sampai situ? Sampai situ paham? Atau masih mau kukutui lagi supaya kau ngerti? Kepala talan kau itu sombar. Jadi Yesus menasihati muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya setelah ini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu pesan Yesus. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Kenapa? Karena kamu itu pengikut agama yang diwariskan oleh penjajah. Begitu saudaraku. Tepuk tangan untuk Rudi. Itu karena mengaku. Jangan kau emosi. Kenapa kau bicara? Kau bicara Isa Al-Masih itu siapa? Jangan kau emosi, bela santai Bapak. Jangan kau kasih mute juga saya. Langsung hitung kau. Aduh, kurang ajar sudah dia bicara. Bukan saya bro, itu host, saya bukan host. Tendang aja kurang ajar. Woi, itu sampah. Bangke Cerut, ini orang Bugis yang menurunkan kau orang Bone. Hah? Kenapa? Berani kau? Allahu Akbar, Masya Berani Allah. kau sama Andi Slebes? Kalau kau ditalo, gimana kau di sana? Saya datang malam ini. Di sana itu kebanyakan orang Toraja memang di Batalok, SP apa? Di belakang di belakang Batu Raya. Asal memang di bangkumu. Nggak berani, karena agamanya tidak mengajarkan dia mental baja. Agamanya mengajarkan ajaran kasih. Apabila di pipimu ada tamparan dari kiri, berikan pipimu yang kanan. Mantap. Kalau mukamu ditendang tendangan putar sebelah kanan, kasih kepalamu yang sebelah kiri ditendang tendangan putar. Kayak gitu ajarannya dia. Iya, orang lagi diskusi lintas agama, nanya alamat. Kepala talang lah, ngomongin kotor lah. Aduh. Itu ngefans itu. Minta tanda tangan ya Bang Billy ya. Minta foto bareng dia. Iya, tadi juga ujung-ujungnya gitu kalau ketemu main thread. Akhi, saya ingin tahu di kitab Taurat Perjanjian Lama menurut saudara kita Kristen, itu ada nggak tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat? Tanda orang yang memasukkan roh jahat. Kalau di dalam Torah memasukkan roh jahat sih nggak ada. Kalau di dalam Torah tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di kitab Nevi'im Ketuhim kayaknya ada tuh di kitab. Ada itu. Ada ya? Emang kenapa, Akhi? Nggak apa-apa. Ini yang saya bahas dari tadi, Akhi, terkait dengan Paulus yang kedatangan makhluk mengaku Yesus. Sampai-sampai karena dia merasa kedatangan Yesus, maka semua yang diterangkan kemudian di dalam Taurat itu dikatakan sampah, dikatakan tidak berguna, dibatalin semua. Gara-gara makhluk itu datang kepada Paulus. Ya, Paulus itu penentang Torah dan juga bertentangan dengan Yesus juga kalau kita pelajarin sebenarnya ya. Terus kemarin saya dapat sumber tuh ya soal Paulus itu kepingin menikahi anak daripada imam besar pada zaman itu, dan dia udah disunat. Nah, supaya dapat dia disunat. Ternyata anaknya imam besar nggak mau sama dia. Dari situ dia akhirnya berbalik gitu. Itu datanya dari Kristen juga, aku lupa nama, dari Ebionit datanya. Iya. Masya Allah. Ini juga ada data yang memang Paulus penentang Torah. Iya. Saya juga sedang mencari data terkait dengan
Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini dalam kitabnya mereka. Ada tertulis, Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kan sama seperti di dalam Matius 23, di situ diterangkan bahwasanya jangan engkau mengikuti ahli Taurat, mereka hanya membaca, menghafal, membaca, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan Taurat itu. Jangan kau ikuti. Sama dengan ini, pembinasa keji duduk di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ternyata kalau saya merunut pernyataan-pernyataan Nabi Daniel dalam kitab Daniel, entah ini salah atau benar, di situ diterangkan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Daniel 7 nomor 25, akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini yang saya runutkan kepada pengakuan Yesus bahwa pembinasa keji itu menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya murid-murid orang suci, dan berusaha merubah hukum. Daniel 7 nomor 25. Dan kalau kita lihat di dalam surat Paulus di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Inilah yang disebut sang pembinasa keji yang kemudian mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran atau sampah. Akhi, di mana itu? Filipi berapa? Filipi 3 ya? Apa itu? Akhi Sugi, Apa itu? Paulus mengatakan bahwa ini Taurat itu adalah kotoran. Filipi 3 ya. Filipi 3 nomor berapa tuh? Nomor 8 ya. Ahli Sugi monitor enggak? Filipi 3 8 sampai 11. Oh, itu dia. Iya, betul. Di situ dikatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran. Skubalon. Skubalon itu sampah atau kotoran atau tinja. Bayangkan itu, akhi. Filipi 3 suratnya Paulus ini mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon. Apa enggak gila ini? Bahasa Yunaninya itu kan? Iya, skubalon itu artinya tinja. Itu Pak. Sampah dibilang Gila tinja. lah, kacau. Berarti Daniel berarti Daniel setelah menubuatkan pembinasa keji itu mentarbalikkan ajaran Tuhan, hukum. Nah, Yesus mengatakan itu berarti betul. Paulus ini adalah pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik dan di dalam di padang gurun. Makanya tadi saudara Kristen ada 6. Saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus itu? Dan ternyata mereka hanya kejang-kejang semuanya. Kacau ini. Silakan, akhi, silakan. Waktu itu ada saksinya nggak waktu dia? Anehnya, akhi. Waktu dia matanya ada saksi nggak itu? Waktunya begini, akhi. Di dalam pengakuan Paulus di Kisah Para Pewarta 22 nomor 9, Paulus mengaku, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku itu tidak mereka dengar. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tertulis begini, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, di sini di Kisah Para Pewarta 9 nomor 7, pengakuan Lukas bahwa orang-orang yang berjalan bersama Yesus itu mendengar suara,
Tetapi Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, orang-orang yang bersamanya tidak mendengarkan suara. Ada kontradiksi. Wah, berarti dari dua kitab di mana penulisnya cuma satu. Yang satu mengatakan tidak mendengar, yang satu mengatakan mendengar. Betul. Anehnya, penulis Kisah Para Pewarta itu Lukas. Dua catatan Lukas. Di catatan orang yang sama menulis cerita yang berbeda. Kan menurut anggapan orang. Hei. Mati balik. Ayo Bang Handi masuk Bang Handi. Ada dewa ini dari mana? Sekte mana? Dewa Mahadewa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat orang yang kerasukan setan, kenapa harus mencari ayat, Bang? Tidak perlu mencari ayat. Disinilah terbaliknya orang-orang Kristen. Ketika umat Muslim di luar rumah itu bisa kerasukan, tapi pada saat dibawa ke masjid dia sembuh. Tapi orang Kristen di luar, mereka itu sehat, normal. Masuk ke gereja, mereka masuk gereja, kerasukan. Kesetanan mereka. Iya, betul ya. Lihat fakta aja. Iya, betul. Faktanya seperti itu. Iya. Dan ini orang joget. Dewa naik ke sini, Bang. Di bawah ada yang namanya Bunda Chinwei, Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Beliau sering ngobrol sama Dewa di DM. Beliau mau mualaf katanya, Bang. Host, tolong ditarik dong yang namanya Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Coba Bunda Chinmei request, kalau komen nggak kebaca. Belum ada, dia nggak ada. Ada, masih ada. Mana nih? Tadi Dewa cepat-cepat makanya pengen naik ke sini. Beliau mau mualaf itu. Beliau mau mualaf. Beliau sudah tidak percaya sama kekristenan. Ini pengakuan dia ya di DM ke Dewa ya. Karena tiap hari Dewa DM-an sama beliau. Tiap hari Dewa ajarkan mengenai soal Islam. Tetapi pada saat di Dewa ajak naik ke Komal, dia itu malu. Malu, Mas Dewa, saya naik aja nggak apa-apa, kata Dewa teh. Nah di sini mumpung dia ada di bawah, Bang Juma ada di atas, ya kan? Ayo naik ke sini, Bunda Chinmei, naik ke sini, ayo. Nggak akan digigit kok, nggak akan digigit. Bang Juma nggak gigit. Dia nggak request, nggak ada. Malu dia, makanya harus ditarik, tarik. Cari dia. Chinmei 123, tolong ditarik. Tariknya di mana, Bang? Nggak ada komen. Penontonnya juga nggak bisa dilihat dari penonton. Oh gitu ya. Iya. Bentar coba. Bentar. Dewa lihat dulu. Masih ada tadi beliau. Ada ini di bawah tuh. Bunda, tolong naik sini dong, Bunda. Chinmei 123, tolong naik sini. Ayo Bunda.